Krit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas akhir mata kuliah teknik kontrol dasar dengan judul simulasi sistem kontrol suhu pada pemanas listrik elektrik menggunakan kontrol PID. Untuk anggota kelompok kami ada Ahmad Rifki, Dini Kamilatul, dan Muhammad Ashira. Next. Oke, untuk yang pertama ada PID. Kontrol PID atau proporsional integral derivatif terdapat sinyal error atau ET yang digunakan untuk menginisiasi aksi proporsional, integral, dan derivatif dengan menggunakan sinyal-sinyal yang dihasilkan dan diboboti serta dijumlahkan agar dihasilkan sinyal kontrol atau UT yang diterapkan pada suatu model sistem. Selanjutnya ada sensor RTD PT100, merupakan suatu sensor yang terbuat dari logam platinum yang tahan korosi dan dapat mengukur suhu dengan nilai resistansi 100 ohm. Sensor RTD ini merupakan resistor yang berubah-ubah tergantung pada suhu di sekitar. Oke, selanjutnya ada heater elektrik. Di sini heater elektrik adalah salah satu teknologi yang banyak digunakan dikarenakan tidak menggunakan api untuk memanaskan, tetapi menggunakan arus listrik bolak-balik pada koil yang terdapat pada heater. Heater yang berbasis dengan elektronika memiliki keterkaitan erat dengan frekuensi, nilai tegangan dan arus masukan, dan bentuk benda yang akan dipanaskan. Masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap karakteristik panas yang akan dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, tujuannya yaitu membuat suatu sistem pemanas air yang akan digunakan untuk memanaskan air sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna. Hanya perlu memasukkan nilai acuan atau set point suhu air yang diinginkan, sistem akan bekerja dengan cepat untuk mencapai nilai set point yang diinput oleh user. Dan sistem akan menjaga kestabilan suhu air sehingga suhu air dapat tetap berada pada nilai suhu yang diinginkan oleh user. Jadi ini ada perancang softwarenya, ada dua. Yang pertama itu untuk ini ada dua ya. Lalu ada step, yaitu step point atau set point inputan nilai yang ingin dikontrol. Lalu ada PID sebagai controllernya, dan ada sensor RTD PT100 yang berfungsi sebagai feedback pada simulasi di software. Lalu aktuatornya ada heater elektrik yang menjalankan perintah PID dan scope yang menampilkan output pada simulasi. Simulasi kontrol suhu dengan sistem ini, sistem PID diawali dengan menentukan set point suhu atau titik set pada suhu. Lalu diproses input yang didapat dari sensor dengan menggunakan PID controller. Kemudian heater akan bekerja sebagai aktuator. Jika aktuator sudah bekerja, maka plant atau sistem akan menjadi panas. Jika suhunya belum sesuai dengan set point, maka akan di-feedback dengan sensor suhu RTD PT100 dan dikoreksi agar memiliki nilai yang sama dengan set point yang telah ditentukan. Jika nilai suhu yang didapat sesuai dengan set point, maka output suhu akan muncul berupa grafik pada Simulink. Mungkin bisa dilanjutin ke rekan saya, Rasya. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Rifki Setiawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dari sistem yang kelompok kami rancang. Oke, untuk pensimulasian sendiri, untuk mempraktikkan sistem model yang kami buat, kami tidak menggunakan hardware, tapi menggunakan software. Mempraktikannya menggunakan MATLAB, aplikasi MATLAB, dengan aplikasi di dalamnya yaitu Simulink. Nah, sebelum kita masuk ke Simulink, kita harus membuat fungsi alih.
Fungsi alih ini adalah suatu persamaan yang memodelkan suatu sistem atau suatu komponen. Nah, setelah kita temukan fungsi alihnya, nanti baru kita modelkan di suatu rangkaian aplikasi Simulink, lalu kita lihat output dari pemodelan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi alih dari aktuator dan plan. Aktuator di sini adalah heater, ya, heater elektrik. Nah, ini fungsi alihnya 0,75 per 2S plus 1. Lalu untuk fungsi alih dari sensornya itu didapatkan 0,16 per S plus 1. Nah, ini didapatkan dari persamaan umum yang diturunkan menggunakan persamaan Laplace. Persamaan hukum Laplace. Nah, terus ketiga, ini merupakan persamaan fungsi alih dari penggabungan aktuator dan plane dengan sensor. Nah, penggabungan aktuator dan plane dengan sensor ini menjadi suatu sistem. Jadi, suatu sistem yang persamaan ketiga ini merupakan persamaan yang memodelkan dari satu sistem yang kami buat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa fungsi alihnya 1,5 S kuadrat ditambah 2,25 S ditambah 0,75 per 4 S pangkat 3 plus 8 S kuadrat plus 5,24 S plus 1,12. Oke, mungkin bisa dilanjut di next. Oke, setelah dapat fungsi alihnya, lalu dimodelkan atau dirangkai di Simulink, dan untuk PID-nya itu diatur, dan di sini di PPT nggak terlihat ya. Untuk P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Nah, untuk P-nya sendiri itu kemarin di set di 200, I-nya 1 dan D-nya 0, didapatkan output grafik yang hampir sempurna. Bisa dilihat ya, respon frekuensinya cepat, terus target yang dituju juga sesuai dengan apa yang di set point. Untuk output grafik sudah berhasil kami kondisikan gitu untuk sistem pemodelan water heater elektrik. Lanjut di next. Oke, untuk kesimpulannya, dari simulasi sistem water heater dengan menggunakan sistem PID, kesimpulannya adalah untuk menjaga suhu air di dalam tangki itu stabil dengan cara kerja yang terdapat pada grafik respon time yang sangat cepat. Maksudnya, fungsi dari PID controller itu adalah menjaga kestabilan pada tangki agar ketika air dalam tangki yang sudah panas ini keluar dipakai untuk proses produksi. Nah, otomatis kan ada air baru yang diisikan ke dalam tangki. Nah, kalau tidak menggunakan controller PID, maka untuk memanaskan air yang baru masuk tadi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, fungsinya ada controller PID adalah ketika suhu di dalam itu tidak sesuai dengan set point, langsung dieksekusi sehingga output yang diinginkan menurut set point itu terus berjalan tanpa henti gitu. Kalau di industri kan nggak boleh berhenti ya. Kalau berhenti sedikit itu akan merusak proses produksi dan merugikan perusahaan. Nah, ini merupakan penerapan dari PID controller. Jadi kesimpulannya tadi untuk menstabilkan suatu sistem agar output yang diharapkan tetap tidak berubah-ubah. Itu mungkin kesimpulannya, bisa di next. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin akan ada pemodelan dari sistem Simulink. Mungkin akan saya share screen sebentar.
Oke, sebentar ya, lagi proses untuk buka aplikasi Simulink-nya. Oke, ini bisa dilihat ya, ini merupakan pemodelan dari apa yang telah kita paparkan di PPT. Nah, ini merupakan sistem yang masih per komponen atau per step by step. Jadi pertama di sini ada set point, lalu ada sum untuk mengurangi output dengan set point yang menghasilkan error. Yang error itu akan dimasukkan ke dalam PID untuk dikondisikan agar nanti si PID ini menggerakkan aktuator untuk bekerja menyesuaikan hasilnya sesuai dengan set point. Lalu setelah aktuator ini bekerja, dia menghasilkan output, dan nanti outputnya akan dicek kembali menggunakan sensor suhu. Dari sensor suhu ini nanti akan dikembalikan lagi ke set point, nanti dilihat errornya sudah kecil atau belum. Kalau memang sudah kecil, berarti sistemnya sudah berhasil. Dan nantinya dari sini PID akan memerintahkan aktuator untuk berhenti bekerja karena output yang dihasilkan sudah sesuai. Nah, karena sudah sesuai, nanti output akan ditampilkan di scope untuk melihat grafiknya bagaimana. Nah, nanti kalau misalnya di industrinya sendiri, itu nanti biasanya di sini ada sensor suhu ya, sensor suhu. Nah, terus di sini ada controllernya, di sini ada plan, nah di sini ada interface. Nah, fungsinya interface apa? Interface itu adalah kabel-kabel atau jaringan, mungkin WiFi, mungkin Bluetooth, dan lain sebagainya yang fungsinya menghubungkan dari satu sistem ke sistem yang lain. Karena kan dari satu sistem misalnya ke aktuator ke sensor suhu kan memerlukan kabel ya. Nah, kabel itu disebut interface. Nah, karena di sini kita model sistem sederhana, jadi kita tidak memasukkan untuk kotak atau interface ke dalam pemodelan kami. Nah, dari dua fungsi alih ini ada aktuator dan plan. Fungsi alih pertama, lalu fungsi alih kedua ada sensor suhu. Ini kita satukan, ya. Fungsi alihnya kita gabung menjadi satu fungsi alih. Jadi seperti ini. Nah, ketika sudah digabungkan, maka satu fungsi alih ini kita sebut sebagai sistem water heater. Nah, jadi suatu sistem water heater, satu sistem water heater ini bisa kita simbolkan atau kita modelkan dengan suatu persamaan seperti ini. Nah, untuk cara penggabungannya itu menggunakan rumus fungsi alih sama dengan GS per 1 ditambah HS dikali GS. Kenapa dikali? Karena di sini minus. Nanti kalau di sininya positif, yang feedbacknya ini positif, maka nanti 1 min GS kali HS. Nah, itu untuk rumus menemukan bukan menemukan ya, menggabungkan dua persamaan fungsi alih. Oke, di sini mungkin kita mainkan saja. Oke, ini nah, coba kita tes PID controlnya ini 2000 ya. Coba satu. Oke, run.
Nah, ini adalah output sistem ketika tidak menggunakan PID atau P-nya 1, D-nya 1. Maksudnya P1 tuh proporsionalnya nggak kepake itu, sama dengan nggak ada. Terus I-nya 1 dan D-nya 0. Nah, ketika kita ketika kita atur sesuai dengan apa yang sudah kita buat di 2000, ini dicoba-coba menggunakan trial dan error untuk menemukan P, I, dan D terbaik gitu. Sudah kelompok kami cari dengan trial and error, lalu didapatkan hasil yang sangat-sangat sempurna. Bisa dilihat di sini, bahkan ini melebihi sistem. Biasanya itu sistem punya waktu sendiri gitu, punya waktu untuk ibaratnya starting time. Jadi nggak mungkin langsung ke atas 50, tapi ini karena sistem pemodelan aplikasi, maka bisa terjadi yang namanya kesempurnaan. Tapi kalau di real life pasti dia akan ada sedikit gangguan atau sedikit gelombang meskipun output yang dihasilkan sudah perfect. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat ya, set point yang kita inginkan itu 50 derajat. Nah, untuk grafik yang dihasilkan itu sudah sesuai dari 0 ke 50 dengan frekuensi dengan kecepatan sinyal yang akurat lah, sangat cepat gitu ya. Sangat cepat menuju 50, lalu 50 stabil. Nah, kestabilan ini diperlukan agar sistem berjalan dengan efisien dan efektif. Itulah fungsi dari PID controller. Oke, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan dari pemaparan PPT dan juga pemodelan sistem dari aplikasi Simulink MATLAB. Selebihnya akan saya kembalikan ke teman saya yang membuka, yaitu saudari Dini. Kepada saudari Dini, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.